Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahratul muazzami wal mukarram Guru Agung para sahabat Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapat tempat sangat istimewa di hati pangarsa Abah Anom sebagaimana terlihat dalam mukadimah kitab Miftahus Sudur, mana sudah kita jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Karena memang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani benar-benar seorang al-ulama ar-rasikhun, sempurna hakikat beliau di alam qurbah, di alam lahud. Mari kita simak salah satu manqabah yang mengisyaratkan hal ini di dalam kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, yaitu pada halaman 26 sampai dengan 27. ذكر في ملفوظ الغياثية أن في زمن الغوث الأعظم صلب حال ولي من المقربين ووقع في ألسنة الأصاغر والأكابر. هذا مردود رب العالمين، والتجأ ب360 وليا من الأولياء الكاملين فاستشفعوا له كلهم فما نفعت شفاعتهم في حقه، ورأوا اسمه في اللوح مكتوبا مع الأشقياء وأخبروه بأنه ليس من السعداء، ثم اسود وجهه فتوجه إلى باب سلطان الأولياء. فلما رآه الغوث قال له: تعال يا فلان، فإن كنت مردودا عن الله أنا أقدر أجعلك مقبولا عند الله بإذن الله. وسأل الغوث من الله قبوله فجاء الخطاب: عما تعلم أن 360 من أوليائي استشفعوا له فما استجيبت شفاعتهم لأنه في اللوح المحفوظ ثبوت بالشقاوة. فقال الغوث: يا رب أنت قادر أن تجعل المردود مقبولا والمقبول مردودا، لما أجريت على لسان قبوله؟ فجاءه الخطاب: فوضت أمره إليك، افعل ما تريد، فمقبولك مقبولي ومردودك مردودي. ثم أمر الغوث بغسل وجهه ومحى الله اسمه من زمرة الأشقياء وأثبته في ديوان الأصبياء. Diceritakan dalam naskah Ghiyathiyah bahwa pada zaman Al-Ghaus Al-Azam telah tercederai keadaan seorang wali dari kelompok orang-orang dekat dengan Allah, dan telah menjadi pembicaraan di kalangan para wali besar maupun kecil bahwa sang wali tersebut tertolak dari Rabb semesta alam. Wali tertolak itu pun kemudian mencari pertolongan kepada 360 orang wali dari wali-wali Allah yang sempurna, dan mereka semuanya kemudian berupaya memberikan pertolongan pada wali yang tertolak itu. Namun tiada manfaat upaya mereka untuk menyelamatkan sang wali tertolak itu, karena mereka melihat di Lauhil Mahfuz bahwa namanya tertulis ke dalam kelompok orang-orang celaka. Setelah itu mereka pun kemudian memberitahukan perihal ini kepadanya bahwa dia bukan termasuk kelompok orang-orang yang bahagia. Maka memerahlah wajah wali yang tertolak itu setelah mendengar berita itu. Lalu wali yang tertolak itu pun akhirnya menghadap kepada raja para wali, Al-Ghaus Al-Azam, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Al-Ghaus melihat wali tertolak itu, Al-Ghaus pun berkata kepadanya: mendekatlah wahai Fulan, bila sekarang ini engkau tertolak dari sisi Allah, maka aku mampu menjadikan engkau diterima kembali di sisi Allah dengan izin Allah. Lalu Al-Ghaus pun bermunajat kepada Allah agar sang wali tertolak itu diterima kembali kewaliannya. Namun Allah pun berfirman kepada Al-Ghaus: tidakkah engkau telah mengetahui bahwa 360 wali-waliku memintakan pertolongan untuknya, dan tidak ada satu pun permintaan mereka yang diterima, karena namanya di Lauhil Mahfuz telah ditetapkan sebagai orang yang celaka. Al-Ghaus pun kemudian berkata: ya Rabb, engkau maha kuasa untuk menjadikan seorang tertolak menjadi diterima, atau seorang yang diterima menjadi tertolak. Kenapa engkau alirkan lidahku bahwa dia diterima? Allah pun kemudian berfirman: aku serahkan urusannya kepadamu, berbuatlah sekehendakmu. Penerimaanmu adalah penerimaanku, penolakanmu adalah penolakanku. Kemudian Al-Ghaus pun memerintahkan pada wali tertolak itu untuk mencuci wajahnya, dan Allah pun kemudian menghapus namanya di catatan Lauhil Mahfuz dari kelompok orang-orang yang celaka dan menetapkannya di kelompok orang-orang yang suci. Allah mansyur alaina rahmatan wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.
Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, manqabah ini akan lebih mudah kita pahami bila kita juga memahami kandungan yang terdapat di dalam kitab Sirrul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau menjelaskan wal kalimatul lati bi afwahil awam nuzilat min lauhil mahfuz wa huwa alamul jabarut min ad-darajat wal kalimatul lati fi afwahir rijali min al-wasilin nuzilat min lauhil akbar bilisan qudsi bila wasitatin fi alamil qurbah. Kalimat zikir yang diperoleh dari mulut kebanyakan orang diturunkan dari lauhil mahfuz, yaitu alam jabarut, yaitu darajat. Sedangkan kalimat zikir yang diperoleh dari mulut para wali Allah yang telah sampai kepada Allah diturunkan dari lauhil akbar dengan lisan al-qudsi tanpa perantara di alam qurbah. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada dua lauh, ada lauhil mahfuz, ada lauhil akbar. Jadi kalau kita sudah tabaruk ke kitab Sirrul Asrar, lebih mudah bagi kita untuk memahami perihal manqabah tadi, yaitu perbedaan antara para wali yang sempurna yang 360 orang tadi dengan hanya Tuan C seorang saja. Jadi alam itu kan ada 4 lapis ya Bapak Ibu. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Alam jabarut adalah puncak darajat. Nah, di alam jabarut inilah posisi lauhil mahfuz, tempat catatan takdir seluruh makhluk. Para wali yang 360 orang tadi yang disebut sebagai al-auliya al-kamilin, wali-wali sempurna. Jadi wali-wali sempurna ya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka bukan al-auliya al-kamilin, wali-wali sempurna, ya tidak akan mampu melihat catatan di lauhil mahfuz. Jadi kesempurnaan kewalian mereka itu sampai pada puncak alam jabarut. Makanya bisa melihat catatan takdir di lauhil mahfuz. Ini pun sudah sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata ada satu alam lagi yang ini merupakan alam tertinggi, alam terpuncak, yaitu alam lahut atau disebut juga alam hakikat. Jadi kalau 3 alam tadi disebut darajat, maka alam hakikat ini disebut dengan qurbah. Kalau di alam darajat jabarut tadi ada lauhil mahfuz, maka di alam qurbah lahut itu ada lauhil akbar. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuan Syekh mampu menghapus catatan takdir di lauhil mahfuz? Ya karena kedudukan beliau lebih tinggi. Beliau berada di lauhil akbar, di alam qurbah lahut. Maka tentu saja mudah bagi beliau untuk mengotak-atik catatan takdir yang tercatat di lauhil mahfuz di alam jabarut itu. Itulah kenapa wali madud tadi menjadi bisa tertolong, karena ketinggian derajat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sementara 360 wali sempurna tadi, walaupun banyak jumlahnya, tapi karena hanya sampai di lauhil mahfuz, hanya sampai di alam jabarut, tidak mampu untuk menolong wali madud tadi. Mereka hanya mampu melihat bahwa wali tadi itu memang tercatat di lauhil mahfuz sebagai wali yang celaka. Wah, ini sangat tinggi sekali kajian kita ya Bapak Ibu. Semoga pengetahuan ini menjadi penguat keyakinan kita ya Bapak Ibu, di dalam kita yang sedang belajar menempuh jalan tarekat, yaitu tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Suralaya. Tentu sampai di sini kita sebagai murid agak penasaran mengenai kedudukan guru kita ya, Pengarsa Abah Anom. Kira-kira beliau Pengarsa Abah Anom di posisi mana kedudukan kewalian beliau ya Bapak Ibu? Di alam jabarut, di lauhil mahfuz tadi, atau di alam lahut, di lauhil akbar? Nah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Bapak Ibu ya, mohon jangan ragu-ragu lagi. Beliau Guru Agung Pengarsa Abah Anom berada di maqam lahut. Beliau berada di lauhil akbar, di alam qurbah. Apa buktinya? Buktinya adalah pengalaman baqa billah beliau selama 2 minggu di madrasah di Pondok Pesantren Suralaya. Ini bukti yang kuat bahwa beliau telah berhasil melepaskan kemelekatan ruh pada darajat. Beliau telah berhasil membebaskan ruh dari ruh jasmani, ruh nurani, ruh sultani, sehingga menjadi ruh yang benar-benar bebas, benar-benar sempurna, benar-benar suci, yaitu ruh al-qudsi. Jadi buktinya itu ya pengalaman baqa billah itu ya Bapak Ibu. Dan saya sudah jelaskan sedikit perihal baqa billah ini di video saya sebelumnya, terutama di episode Zikir Sir. Jadi tanpa baqa billah, seorang wali belum benar-benar sampai kepada Allah. Ruh belum benar-benar kudus. Karena pengetahuannya, ma'rifatnya hanya sampai di lauhil mahfuz. Ruhnya terjebak, terpenjara di alam jabarut.
karena kemelekatan atau kecenderungan pada darajat yang masih kuat. Karena itu bila sekarang kita seringkali hanya mengenal Lauhil Mahfuz, dan kita mungkin agak asing dengan istilah Lauhil Akbar, karena memang tidak banyak wali Allah yang sampai ke makam tertinggi itu ya Bapak Ibu sekalian, sampai ke alam lahud, ke alam qurbah, ke Lauhil Akbar. Makanya alhamdulillah ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sangat beruntung. Guru kita, Guru Agung Pangarsa Anom, sangat istimewa di sisi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di sisi baginda Nabi Muhammad SAW, di sisi Rabbul Arbab wa Mu'tiqur Riqab, Allahu Subhanahu wa Tabaraka wa Ta'ala, karena beliau pernah mengalami pengalaman baqa'illah. Semoga kita semua senantiasa berada dalam pangkuan cinta dan kasih sayang beliau-beliau yang mulia. Amin ya ilahar Rabb, ya Ghafur, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Ghaus Azam Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, wa khususan ila Pangarsa Anom Sayyidi Syekh Ahmad Shahib Fataj Al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.